Pernahkah kamu membayangkan dikejar oleh raksasa hijau yang menakutkan? Bagaimana rasanya berlari sekuat tenaga, jantung berdebar kencang, mencoba menyelamatkan diri dari makhluk besar yang ingin memakanmu? Itulah yang dialami oleh Timun Mas, seorang gadis pemberani berusia 17 tahun dalam cerita rakyat terkenal dari Jawa Tengah. Kisah ini bermula dari seorang janda tua bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara di sebuah desa kecil di kaki gunung. Meski rajin bekerja di ladang, Mbok Srini selalu merasa kesepian. Ia sangat mendambakan kehadiran seorang anak untuk menemani hari-harinya. Suatu malam, Mbok Srini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia memohon agar dikaruniai seorang anak. Tak disangka, doanya terjawab. Namun bukan dengan cara yang ia bayangkan. Keesokan harinya, saat Mbok Srini sedang menyapu halaman rumahnya, tiba-tiba muncul sesosok raksasa hijau besar dari dalam hutan. Raksasa itu bernama Buto Ijo, penguasa hutan gelap yang ditakuti penduduk desa. Mbok Srini gemetar ketakutan melihat sosok mengerikan di hadapannya. "Jangan takut, Mbok," ujar Buto Ijo dengan suara menggelegar. "Aku dengar doamu semalam. Aku bisa memberimu seorang anak." Mbok Srini terkejut mendengar tawaran itu. Namun ia tetap waspada, tahu bahwa makhluk seperti Buto Ijo pasti memiliki maksud tersembunyi. "Benarkah? Apa syaratnya?" tanya Mbok Srini hati-hati. Buto Ijo menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. "Syaratnya mudah. Aku akan memberimu biji mentimun emas ajaib. Tanamlah, dan kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, saat anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku untuk kumakan." Mbok Srini terdiam dan ia sangat menginginkan seorang anak, tapi tidak mungkin menyerahkannya untuk dimakan raksasa. Namun entah mengapa, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk menerima tawaran itu. "Baiklah, aku setuju," kata Mbok Srini akhirnya. Buto Ijo tertawa puas. Ia memberikan biji mentimun emas pada Mbok Srini, lalu menghilang ke dalam hutan. Dengan penuh harap, Mbok Srini menanam biji itu di kebunnya. Ajaib! Dalam semalam, biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah lebat. Di antara buah-buah itu, ada satu mentimun emas yang bersinar terang. Mbok Srini memetik mentimun itu dan membelahnya. Betapa terkejutnya ia saat menemukan seorang bayi perempuan cantik di dalamnya. Mbok Srini sangat bahagia. Ia merawat dan membesarkan bayi itu dengan penuh kasih sayang. Karena lahir dari mentimun emas, Mbok Srini memberinya nama Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan pemberani. Ia memiliki kekuatan magis yang tersembunyi, warisan dari asal-usulnya yang ajaib. Mbok Srini sangat menyayangi Timun Mas, begitu pula sebaliknya. Namun kebahagiaan mereka terusik saat Timun Mas mendekati usia 17 tahun. Mbok Srini mulai gelisah, teringat janjinya pada Buto Ijo. Ia tak sanggup membayangkan harus menyerahkan anak kesayangannya pada raksasa jahat itu. Suatu malam, Mbok Srini memutuskan untuk berterus terang pada Timun Mas. Ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk perjanjiannya dengan Buto Ijo. Timun Mas terkejut mendengar cerita itu, tapi ia tidak marah pada ibu angkatnya. "Jangan khawatir, Bu," kata Timun Mas menenangkan. "Aku akan menghadapi Buto Ijo. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Mbok Srini terharu melihat keberanian putrinya. Ia teringat sesuatu yang mungkin bisa membantu. "Timun Mas, ibu punya 4 benda ajaib yang bisa membantumu," kata Mbok Srini. Ia mengeluarkan 4 bungkusan kecil dari lemarinya. "Ini adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan dengan bijak saat kau dalam bahaya." Timun Mas menerima benda-benda itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak tahu bagaimana benda-benda sederhana itu bisa menolongnya, tapi ia percaya pada ibunya. Keesokan harinya, tepat saat Timun Mas berusia 17 tahun, Buto Ijo muncul di depan rumah mereka. Raksasa itu mengaum keras, menuntut janjinya dipenuhi. "Serahkan Timun Mas padaku," teriak Buto Ijo. Timun Mas keluar dari rumah, berhadapan langsung dengan raksasa mengerikan itu. Mbok Srini menangis ketakutan, tapi Timun Mas tetap tenang. "Aku di sini, Buto Ijo," kata Timun Mas lantang. "Tapi kau harus menangkapku dulu." Dengan gerakan cepat, Timun Mas berlari ke arah hutan. Buto Ijo mengaum marah dan mengejarnya. Dimulailah pengejaran seru antara gadis pemberani dan raksasa jahat. Timun Mas berlari sekuat tenaga, melewati hutan lebat dan sungai deras. Namun Buto Ijo terus mengejar dengan langkah-langkah besarnya. Saat jarak mereka semakin dekat, Timun Mas teringat benda-benda ajaib pemberian ibunya. Ia mengambil bungkusan pertama dan menebarkan isinya ke belakang. Ajaib! Biji mentimun itu langsung tumbuh menjadi kebun mentimun yang lebat, menghalangi jalan Buto Ijo. Raksasa itu tersandung-sandung, memberi Timun Mas kesempatan untuk menjauh. Tapi Buto Ijo tidak menyerah.
Ia berhasil melewati kebun mentimun dan kembali mengejar. Timun Mas lalu menebar isi bungkusan kedua. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan tajam. Buto Ijo kesulitan menembus hutan bambu itu. Tubuhnya tergores di sana-sini. Timun Mas terus berlari, tapi tenaganya mulai terkuras. Sementara itu, Buto Ijo berhasil keluar dari hutan bambu dan kembali mengejar dengan penuh amarah. Timun Mas lalu menebar isi bungkusan ketiga, garam. Garam itu berubah menjadi lautan luas yang bergelombang. Buto Ijo tercebur ke dalamnya, berusaha keras berenang melawan ombak. Timun Mas memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari lebih jauh. Namun Buto Ijo ternyata sangat kuat. Ia berhasil mencapai tepi dan kembali mengejar Timun Mas yang sudah kelelahan. Dengan sisa tenaganya, Timun Mas menebar isi bungkusan terakhir, terasi. Keajaiban terjadi. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur panas yang mendidih. Buto Ijo yang tidak sempat menghindar, tercebur ke dalamnya. Ia berteriak kesakitan, berusaha keluar tapi terus tenggelam, perlahan tapi pasti. Raksasa jahat itu lenyap di telan lumpur panas. Timun Mas jatuh berlutut, kelelahan tapi lega. Ia telah berhasil mengalahkan Buto Ijo dan menyelamatkan diri. Dengan sisa tenaganya, Timun Mas berjalan pulang ke rumah. Mbok Srini yang cemas menunggu di depan rumah, menangis bahagia melihat Timun Mas kembali dengan selamat. Mereka berpelukan erat, mensyukuri keajaiban yang telah terjadi. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Srini hidup dengan damai dan bahagia. Kisah keberanian Timun Mas menjadi legenda di desa itu, menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Cerita Timun Mas mengajarkan kita bahwa kebaikan dan keberanian dapat mengalahkan kejahatan. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari fisik yang besar, tapi dari tekad yang kuat dan hati yang tulus. Bayangkan jika kamu berada di posisi Timun Mas. Apa yang akan kamu lakukan saat dikejar raksasa seperti Buto Ijo? Akankah kamu memiliki keberanian untuk melawannya? Cerita rakyat seperti Timun Mas bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia menyimpan pesan moral dan nilai-nilai luhur yang relevan hingga saat ini. Melalui kisah ini, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik, berani menghadapi tantangan, dan percaya pada kekuatan diri sendiri. Jadi apa pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari cerita Timun Mas? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama dan temukan makna mendalam dari cerita rakyat yang melegenda ini.